Pada pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsepnya yang lebih mudah dari yang mencarinya. Kemudian seperti limit, pada turunan juga kita ada sifat-sifatnya. Nah, ada beberapa sifat, yaitu 3 sifat kemungkinan. Sifat-sifat ini itu menggunakan dari konsep tersebut, kemudian digabungkan dengan tanda bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita masuk saja ke sifat yang pertama, yaitu sifat 1. Bisa dilihat di sebelah, yaitu misalnya ada fx. Kita tulis saja di sini sifat penjumlahan dan pengurangan. Artinya tandanya kan cuma berbeda di tambah dan kurang, makanya digabung. Coba lihat di sebelah fx. Bapak tulis lagi di sini supaya lebih ingat. Ditambah atau dikurang, ini bukan tambah kurang, tapi maksudnya bisa ditambah, bisa dikurang. Hx, ada 2 fungsi. Sama dengan, itu turunannya, ingat turunannya masih f aksen x. Turunannya ini diturunkan juga, g aksen x, ditambah, bila tandanya tambah berarti tetap tambah, bila tandanya kurang tetap kurang, h aksen x. Nah, atau di sebelahnya adalah fx sama dengan u tambah atau kurang f v, maka f aksen x sama dengan u aksen. Kalau di pertama kan y aksen, kalau di sini berarti u aksen ditambah atau dikurang v aksen. Contohnya, fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 4. Jadi di sini kalau di sini ada 2 maka diturunkan keduanya. Kalau 3 berarti turunkan ke 3-nya. F aksen x sama dengan yang ada pangkat, berarti di pangkatnya kedepankan 2 dikali 2 x pangkatnya dikurang 1 ditambah, ini konsep yang kedua, kalau ada x-nya berarti x-nya hilang, sisanya adalah 3 ditambah. Kalau yang ini itu konsep yang pertama, yaitu a saja. Kalau a saja itu jadi 0 sama dengan tandanya kan tetap tambah, tandanya tetap tambah. 2 kali 2 4, x 2 kurang 1 1, atau tidak perlu ditulis, ditambah 3 ditambah 0. Jadi turunannya adalah 4x ditambah 3. Cukup mudah. Yang penting kalian sudah memahami dari konsep yang pertama tadi. Nomor 2, fx sama dengan setengah x pangkat 2 dikurang 6. Kalau tadi penjumlahan, kalau di sini pengurangan. Jadi f aksen x-nya 2-nya ke depan dikali setengah x, 2-nya dikurang 1 dikurang 6. Maksudnya turunan dari 6 sama seperti turunan dari 4 tadi, yaitu 0 karena tidak ada x. 2 kali 1 2 per 2, x 2 kurang 1 1, tidak perlu ditulis, dikurang 0 tidak perlu, 2 per 2 2 bagi 2 1, atau kita tulis saja x. Jadi turunannya adalah setengah x pangkat 2 dikurang 6, turunannya adalah x saja. Lihat di sini, bila di sini kurang berarti di sini kurang juga. Nah, selanjutnya yaitu sifat yang kedua atau sifat perkalian. Sifat perkalian dan pembagian ini sedikit lebih rumit. Bisa kita lihat di samping, fx sama dengan gx dikali hx. Maka f aksen x sama dengan g aksen x dikali hx yang tidak diturunkan ditambah gx dikali h aksen x. Atau katanya
yang kedua, fx sama dengan u kali v. Kita memakai yang di bawah saja, u kali v. F aksen x supaya lebih mudah mengingat. U kali v. U di sini fungsi, v di sini fungsi juga. Jadi turunannya katanya u aksen dikali v. Artinya turunan dari u dikali v saja. Ditambah u kali v aksen, turunan dari v aksen. Jadi kita cari dulu turunannya ini. Yang keduanya, maka kita gabung ke rumus sini. Contohnya, nomor 1, fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4 x pangkat 2. Bisa dilihat di samping atau di catatan kalian. X pangkat 2 ditambah 3x ditambah 6. Nah, ada 2. Ini kita misalkan U dan ini kita misalkan V. Nah, jadi U-nya adalah 2x. Ini tidak bisa langsung diturunkan satu-satu sama seperti penjumlahan atau pengurangan tadi. Tapi kita harus mencari U aksen dulu dan V aksen. Atau turunan dari si U dan turunan dari si V. Pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2. U aksen, nah turunan dari si U, ini kan pangkat, berarti dia ke depan. 3 dikali 2, bisa titik nanti, bisa tanda kurung. X, masih ingat konsepnya? Dikurang 1. Dikurang lagi, tadi sifat penjumlahan atau pengurangan, bila kurang berarti kurang juga di sini. Kemudian yang ini 4x pangkat 2, 2-nya itu ke depan. Kali 4x, 2 dikurang 1. Jadi pengurangnya harus 1 terus yang pangkat. 3 kali 2, 6x, 3 kurang 1, 2, 6x pangkat 2. Turunan dari U, dikurang 2 kali 4, 8x, 2 kurang 1, 1, atau tidak perlu ditulis. Nah, sudah dapat kita turunan dari U aksen. Kemudian kita tandai dulu. Kemudian V aksen lagi. V-nya kita tulis di bawahnya. X pangkat 2 ditambah 3x ditambah 6. V aksennya sama dengan, ini ke depan saja langsung, 2x karena satunya tidak perlu ditulis. Kemudian pangkatnya dikurang 1 ditambah 3x, ini konsep yang kedua. Bila ada x-nya berarti dia hilang, sisanya adalah 3. Ditambah, kalau turunan angka saja itu hasilnya adalah 0. Jadi 2x, 2 kurang 1, 1, tidak perlu ditulis, ditambah 3. Nah, jadi turunan dari V adalah V aksen sama dengan 2x tambah 3. Baru kita masukkan ke rumus yang ini. F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. U aksennya yang mana? U aksennya yang ini. 6x pangkat 2 dikurang 8x. Kurung. Kemudian dikali V. V-nya yang mana? V-nya yang ini, bukan V aksen, tapi V aja dulu. X pangkat 2 ditambah 3x ditambah 6. Kemudian ditambah pemisahnya U yang mana? Yang ini, bukan U aksen dulu. 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 dikali V aksen. V aksen yang ini. 2x ditambah 3. Nah, cukup sampai di sini untuk turunan dari F aksen pada sifat perkalian. Selanjutnya yaitu sifat pembagian. Sifat pembagian sama rumitnya seperti sifat perkalian. Tetapi kalau kalian latihan terus, insya Allah bisa. Kuncinya ada di U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Setelah sifat perkalian, maka yaitu selanjutnya sifat pembagian. Coba kita lihat di sampingnya. Yaitu fx sama dengan gx per hx.
maka f aksen x atau turunannya yaitu g aksen x turunan dari gx dikali dengan hx dikurang. Nah, kalau perkalian tadi itu ditambah, kalau di sini tuh dikurang. Gx dikali dengan hx atau turunan dari hx per hx pangkat 2. Atau yang kita pakai yaitu fx sama dengan u per v. fx u per v. Turunannya f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurang u kali v aksen. Di sini masih sama seperti perkalian, tapi tandanya ditambah. Yang membedakan adalah per v pangkat 2, bukan v aksen pangkat 2, tapi v pangkat 2. Caranya sama seperti perkalian, yaitu kita cari dulu o aksennya dengan v aksennya. Contohnya, lihat di samping atau di catatan kalian. Fx, ini maksudnya carilah turunan dari ini. Fx sama dengan 4x per 3x tambah 5. Jadi yang di atas itu pasti U, yang di bawah itu V. Nah, tahu U per V. Jadi U-nya adalah 4x. Kita cari turunannya U aksen. Turunan dari 4x atau lihat ini konsep kedua yang ada x-nya. Jadi sisanya adalah 4. Kemudian V sama dengan 3x tambah 5. F aksennya atau turunan dari V 3x itu konsep kedua yang ada x-nya, berarti turunannya hilang x-nya. Sisanya lah 3 ditambah turunan dari 5 yang tidak ada x-nya, sisanya adalah 0. Jadi sama dengan 3 saja. Masuk ke rumusnya. F aksen x sama dengan U aksen dikali V dikurang U kali V aksen per V pangkat 2. Kita masukkan U aksen 4, U aksen yang ini dikali V aja, bukan V aksen. V aja yaitu 3x ditambah 5 dikurang tandanya U saja, bukan U aksen, yaitu 4x dikali V aksen. V aksen yaitu 3 kali 3 per V. V yang mana? V yang ini, bukan yang V aksen. 3x tambah 5 pangkat 2. Nah, kita hitung yang mana bisa dihitung, yaitu ini 4 kali 3 12 x ditambah 4 kali 5 20 dikurang 4x kali 3 4 kali 3 12x per 3x ditambah 5 pangkat 2. Lihat ada yang sama? Ada, yaitu 12x dikurang 12x sisanya 0. Jadi sisa di atas adalah 20 per 3x ditambah 5 pangkat 2. Nah, ini adalah hasil sederhana dari turunan f aksen x atau fx-nya itu 4x per 3x tambah 5. Nah, jadi sudah selesai untuk sifat-sifat turunan fungsi. Ada 3, yaitu penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian yang lebih rumit sedikit. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya aturan rantai.